Assalamualaikum, jumpa lagi di Cooking Channel. Udah lama nih kita nggak bikin bakpao, jadi aku hari ini mau bikin bakpao. Ini bakpaonya itu tidak putih karena pakai mentega, pakai butter ya, jadi agak kuning-kuning. Tapi jangan khawatir, tetap cantik empuk ya. Dan aku baru belajar-belajar lagi bikin teman-teman, supaya hasilnya nggak keriput. Nah, ini kuncinya pakai api kecil ternyata ya. Ini juga mau bocor tapi nggak jadi, tuh yang isinya coklat, ada juga yang isinya ayam. Oke, langsung aja kita ke pembuatannya ya, sama-sama aku juga lagi belajar. Ini ada bumbu yang aku haluskan, ada kunyit, bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe ya, ada ketumbar juga, merica, campur dengan kecap ya. Dan udah disiapkan daging ayam yang udah di blender ya, dada ayam yang udah di blender. Ini kan aku taruh di frozen, jadi aku defrost dulu, masih agak keras. Lalu ini kita kasih garam ya, kasih gula pasir yang agak banyak, dan juga kecap manis yang manis ya tentunya, karena biasanya kan isian ayam untuk bakpao itu cenderung lebih manis. Kalau bisa sih pakai bawang bombay ya, tapi kalau nggak ada cukup bawang yang ada aja ya. Bisa juga kasih minyak wijen ya, minyak wijen, terus minyak ikan juga bisa, dan kaldu juga bisa untuk penggurihnya ya, sekaligus pewanginya ya. Ini yang udah kita tambahkan semua dan sampai kering ya teman-teman. Biar kenapa, biar enggak bocor, biar gampang aja. Kering banget sih enggak ya, biar maksudnya kalau ngebungkusnya itu tetap bisa stabil, tidak kemana-mana bleber ya. Ini tepung terigunya aku pakai cakra kembar aja ya, mau yang ekonomis yang premium sama sih. Ini ada 350 gram kurang lebih, dan aku kasih baking powder ya, hampir setengah sendok teh. Juga untuk raginya aku pakai 1,5 sendok teh aja. Ditaburin aja ragi sama baking powdernya dan kita aduk ya. Untuk airnya hampir 200 ml kurang lebih ya teman-teman, karena beda tepung beda kelembaban. Dan ini raginya 1,5 sendok teh aja. Kita aduk-aduk dan kita uleni. Kalau teman-teman punya mentega putih, lebih baik pakai mentega putih, karena aku ada masih banyak ya butter yang dari Ramadan kemarin ya, jadi aku pakai bahan yang ada aja, sekaligus buat ngabisin juga ya, berbikinan lagi, karena memang mau buat bekalan sekolah atau sekedar cemilan anak-anak pulang sekolah ya. Itu ya teman-teman, ini diaduk-aduk aja biar rata. Aku sudah cuci tangannya ya, jadi jangan khawatir teman-teman, kalau udah pakai tangan wajib cuci tangan dulu tentunya ya. Ini diaduk rata, kemudian tinggal masukin airnya sedikit-sedikit aja, jangan sekaligus ya, sampai kita tahu kelembaban tepungnya sampai di mana ya, sampai lengket-lengket gitu.
Kalau sudah seperti ini, aku tambahkan kurang lebih ada 30 gram ya, 30 gram butter. Teman-teman baiknya kalau untuk bakpao pakai mentega putih ya, margarin putih. Jadi karena aku nggak ada ya, adanya stok mentega atau butter, pakai aja. Tapi ini nanti warna bakpaonya agak kuning-kuningan. Kalau pakai mentega putih, bakpaonya cenderung lebih putih. Dan kalau mau putih banget juga kita kasih pewarna putih, tapi karena aku nggak yakin udah expired ya, jadi aku buang aja. Nah, lebih ya, untuk rumahan itu lebih enak ya seperti ini aja ya, padanya aja ya. Tapi kalau misalnya untuk jual, teman-teman bisa tambahkan pewarna putih bubuk ya, itu juga nggak apa-apa, karena memang bakpao itu idealnya warnanya lebih putih. Ini kita uleni aja, aku pakai ulen tangan aja teman-teman ya. Enggak, kalau teman-teman punya mixer boleh pakai mixer aja, mixer roti ya. Ini memang agak lengket ya, agak lengket, nggak apa-apa, jadi nanti cuci tangannya. Kurang lebih 200 ml ya airnya, kurang lebihnya ya, bisa tambahkan sedikit-sedikit kalau kekurangan. Ini sudah kalis ya, dia tuh akan mulur kalau dipegang adonannya, itu ada hangat-hangat kuku, karena ini proses ngadon begini, menguleni seperti ini tuh pasti raginya tuh bekerja juga ya, sehingga kalau kita pegang adonannya itu hangat-hangat kuku gitu. Aku kasih alas lap aja biar nggak geser-geser. Jadi ini diadon lagi, ulen lagi sampai udah mulur, udah halus adonannya, berarti udah cukup ya teman-teman. Kurang lebih 5-8 menit kalau nggak salah ya.
Ini udah melebar-lebar kayak gini. Kalau kita lebarin tuh udah kenceng banget ya, udah kenceng, berarti ini udah oke. Udah bisa kita diamkan kurang lebih 45 menit atau hampir sejam ya, tergantung suhu ruang masing-masing. Nah, kalau sudah mengembang, lalu kita ambil adonannya, kita bulet-buletin ya. Setelah itu baru kita isi dengan isian, ada yang ayam, ada yang coklat. Isiannya bebas aja ya.
Kalau sudah di proofing lagi sampai 30 menit ya, lalu kita siapkan dandang. Ini apinya wajib kecil karena kalau besar atau sedang dia pasti kaget dan pas dibuka tutupnya akan keriput. Nah, ini udah aku sering buka tutup ya, buka tutup panci. Nah, ketika sudah mengembang, sudah lumayan, pas dipegang itu udah matang ya. Kira-kira teman-teman jangan dulu matikan apinya ya, dinyalain lagi tetap, karena nanti dia khawatirnya sedikit melempes sedikit gitu ya, tapi nggak apa-apa. Jadi pas ngangkatnya itu api jangan dimatiin dulu. Terus satu lagi harus dikasih minyak ya, aku tanpa kertas alas dan tanpa daun pisang juga, jadi wajib banget kita harus pakai olesin minyak biar ngangkatnya tuh gampang. Sekali lagi apinya wajib kecil banget ya teman-teman. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat.